Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share 15 setting dan juga tips untuk Realme 10. Terutama bagi kalian yang baru aja beli Realme 10 ini dan belum tahu setting apa aja yang harus segera dilakukan setelah aktivasi Realme 10. Oke, langsung aja ke tips yang pertama, yaitu menghapus bloatware. Di video unboxing kemarin saya bilang kalau Realme 10 ini HP yang bagus, tapi sayang sekali bloatware-nya banyak. Bloatware itu aplikasi-aplikasi bawaan yang tiba-tiba install sendiri gitu aja ya. Dan kalau kamu lihat di sini semuanya ini bloatware. Banyak banget ya, hampir 2 halaman bloatware-nya. Daripada numpuk gak jelas, terutama aplikasi yang gak kepake, lebih baik kita uninstall aja. Di sini ada Agoda, kemudian berita. Ini sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau kamu aplikasinya dipakai ya jangan dihapus. Bigo Live, Blibli, Block Puzzle, BeStation, Bubble Bunch, Cube Master, Good Match 3D, Google One, Google TV, Hello, Hey Fun, IDN, JNT Express, Mobile Legend, Podcast, Rolling Twins, Share It, Snack Video, Spotify, TikTok, Tilemaster 3D, Truecaller, Uang Mudah, dan juga Google Meet. Ya, kalau gak dibutuhkan dihapus aja. Tips yang kedua, laci notifikasi. Untuk mengakses laci notifikasi ini lumayan ya. Kalau kita lagi pakai satu tangan agak ribet, harus naik-naik gitu posisi tangannya ke atas dulu. Kita bikin simpel dengan cara klik dan tahan di bagian layar, kemudian geser masuk ke bagian lainnya. Silahkan kamu pilih usap ke bawah di layar awal. Pindahkan dari pencarian global ke laci notifikasi. Sekarang kita coba. Tinggal tarik aja di bagian layar manapun, langsung masuk ke laci notifikasi. Dan itu tentunya lebih bermanfaat ya daripada pencarian global. Tips yang ketiga, laci aplikasi. Ya, kalau tadi laci notifikasi, sekarang laci aplikasi. Yaitu ini, App Drawer. Ini agak sedikit menyebalkan sih untuk saya pribadi ya. Setiap masuk ke laci aplikasi, otomatis keyboardnya bakal muncul kayak gini. Ya, gak enak aja gitu ya. Ngagokan gitu. Kita bikin simpel lagi dengan cara klik dan tahan di bagian layar, kemudian geser lagi di bagian bawahnya, masuk ke lainnya. Kemudian pilih pengaturan laci aplikasi. Di sini ada beberapa yang bisa kita nonaktifkan ya. Pertama, pencarian yang dipersonalisasi, nonaktifkan aja, itu iklan. Kemudian tampilkan saran aplikasi, dinonaktifkan juga. Kemudian tampilkan keyboard saat masuk ke laci aplikasi. Ini yang bikin ribet. Sekarang kalau kita masuk ke laci aplikasi bakal clean dan gak bakal ada lagi keyboard yang mengganggu. Tips atau pengaturan yang keempat adalah sistem navigasi. Kita bakal ganti navigasi ini dengan gestur atau usapan. Caranya simpel, silahkan masuk ke bagian setting, kemudian kamu cari pengaturan sistem, kemudian pilih navigasi sistem, ganti aja dari tombol ke gestur. Kalau ada pop-up seperti ini boleh dipelajari atau batalkan aja. Di sini saya pilih batalkan karena bakal saya kasih lihat langsung ya bagaimana cara navigasi gestur. Untuk kembali kita bisa geser dari sisi kiri atau sisi kanan. Kemudian untuk masuk ke bagian home screen kita gesek aja dari bawah. Kemudian untuk masuk ke recent apps kita tarik dan tahan dari bawah. Maka bakal masuk ke recent apps seperti ini. Menurut saya menggunakan navigasi gestur itu lebih nyaman ya dan juga lebih simpel daripada menggunakan navigasi tombol. Tips yang kelima, virtual RAM. Ya, kita tahu Realme 10 ini memiliki fitur RAM tambahan virtual. Caranya simpel banget, kita bisa atur ya. Masuk ke bagian setting, kemudian pilih tentang perangkat, kemudian di bagian RAM ini kamu klik aja. Di sini bisa diatur berapa RAM virtual yang bisa kamu tambahkan, mulai dari 1, 2, sampai 4 GB. Tergantung dengan penyimpanan yang masih ada di HP-nya. Kalau masih banyak ya maksimal kita bisa menambahkan 4 GB RAM tambahan virtual tentunya. Tips yang keenam, bilah status atau status bar di bagian atas ini. Kita atur-atur. Caranya simpel, kita masuk ke bagian setting, kemudian pilih notifikasi dan bilah status. Kemudian kamu pilih bilah status. Di sini ada lumayan banyak yang bisa kita atur, seperti untuk menampilkan kecepatan jaringan nyata,
Ya, kita pengen kelihatan speed internet kita berapa atau lagi aktif atau enggak, kita aktifkan aja yang bagian ini. Kalau kita perhatikan di atas ini ada ini KBPS, itu adalah kecepatan jaringan internet yang sedang kita pakai. Kemudian kita juga bisa mengatur icon notifikasi, gaya baterai, bisa diganti-ganti. Kamu sukanya baterai yang berdiri kayak gini atau yang buletan kayak gini, bisa banget. Bahkan kita juga bisa menampilkan presentasi baterai di bagian settingan ini. Dan untuk pengaturan waktunya juga bisa kita custom ya, mulai dari tampilkan jam, menit, dan detik atau yang biasa-biasa aja, jam dan juga menit. Tips dan pengaturan yang ketujuh adalah always on display. Realme 10 dibekali layar Super AMOLED. Jadi sayang banget nih kalau kita gak pakai fitur always on display. Secara default memang fitur audio ini gak aktif ya. Kita aktifkan lewat pengaturan. Kemudian kamu pilih layar awal dan layar kunci. Kemudian scroll aja ke paling bawah dan pilih tampilan selalu aktif. Ini dia beberapa tampilan AOD yang disediakan oleh Realme. Saya kasih contoh satu aja ya, kita pakai yang Realme ini ya, karena ini icon dari Realme itu sendiri. Kemudian kita juga bisa atur ya untuk fontnya. Silahkan sesuaikan, kita pakai yang putih aja biar gak terlalu aneh. Setelah kita aktifkan, boleh dilihat langsung lah tampilan dari always on display Realme 10. Ini dia tampilan always on display dari Realme 10. Kita bisa lihat notifikasi apa aja yang baru masuk dan juga jam tanpa perlu menyalakan layar seluruhnya. Dan jangan khawatir baterainya bakal cepat habis sih, karena ini kan AMOLED bukan IPS. Jadi yang nyalanya tuh ya bener-bener yang nampilin informasinya aja. Ini sisanya layarnya mati. Jadi bakalan tetap awet kok baterainya. Tips dan juga setting yang ke-8 adalah quick setting. Secara default quick setting yang ada di Realme ini kurang lengkap ya. Jadi cuma ada segini doang. Kita atur-atur dengan cara klik yang bagian atas ini ya, yang ada tombol mirip-mirip dengan pena kayak gitu. Kemudian silakan kamu tambahkan beberapa settingan yang menurut kamu sangat-sangat bermanfaat. Seperti di sini biasanya saya pakai untuk cuplikan layar, kemudian perekam layar, mode waktu tidur, dan beberapa settingan-settingan yang sekali lagi menurut kamu penting banget untuk diakses biar lebih cepat. Karena kalau ada di quick setting ya kita jadi lebih simpel. Contohnya saya mau merekam layar gak perlu jauh-jauh masuk ke setting, kita akses aja dari quick setting. Klik, langsung ada opsi perekaman layar. Tips yang ke-9, hotspot pribadi atau tethering ya. Di sini bisa dilihat tethering saya dari tadi aktif. Tapi kamu tahu gak, hotspot yang ada di Realme 10 ini udah mendukung 2 band sekaligus. Caranya kita masuk ke setting, kemudian klik koneksi dan berbagi. Kemudian klik hotspot pribadi, bukan bagian ininya, tapi yang di bagian kiri. Klik. Di sini ada pengaturan seperti password dan lain-lain. Tapi yang jarang diketahui itu kalau Realme 10 ini sekali lagi mendukung 2 band. Kita klik pengaturan hotspot. Kemudian pita AP-nya di sini ada 2. Ada 2,4 GHz, ada 5 GHz. Apa bedanya? 5 GHz itu lebih cepat, tapi jangkauannya tidak seluas 2,4 GHz. Jadi sebaliknya, 2,4 GHz jangkauannya lebih luas, tapi tidak secepat 5 GHz. Tips yang ke-10 adalah clone apps, menginstal 2 aplikasi media sosial yang sama. Biasanya suka dipakai kalau mau install WhatsApp dengan 2 nomor yang berbeda di satu HP. Caranya juga simpel, kita masuk ke bagian setting, kemudian klik aplikasi, kemudian klik pengganda aplikasi. Ya, karena di HP ini saya belum install WhatsApp, jadi tidak ada pilihannya. Kalau udah ada pasti bakal disugesti ya, bakal disaranin. Ini misalkan Facebook, Google Wallet, Instagram, dan juga Twitter. Ya, kita bisa pakai 2 akun Facebook, 2 akun Instagram sekaligus. Yang paling kerasa itu ya WhatsApp sih ya. Coba kita klik aja Instagram, kemudian buat clone aplikasi. Tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai, coba masuk lagi ke bagian laci aplikasi. Maka bisa dilihat Instagramnya ada 2.
Dan untuk yang ada tanda kayak jendela kayak gitu, itu berarti cloningnya, bukan aplikasi Instagram aslinya. Tips yang ke-11 adalah baris samping cerdas. Kayak gini nih. Jadi saya punya shortcut atau jalan pintas untuk ke beberapa aplikasi yang menurut saya penting. Cara untuk mengaktifkannya gampang banget. Seperti biasa, masuk ke pengaturan. Kemudian kamu pilih aja fitur khusus. Kemudian kamu klik baris samping cerdas. Di sini silakan aktifkan aja baris samping cerdas. Untuk baris samping cerdas ini kita bisa custom ya, apa aja aplikasi yang bisa kamu masukkan ke shortcut ini. Tips yang ke-12 adalah layar belah. Kita akan bagi layar yang panjang ini untuk membuka dua aplikasi sekaligus. Contohnya saya mau buka Chrome dan juga pesan secara bersamaan. Caranya simple ya, kamu buka dulu Chrome, kemudian silahkan masuk ke Recent Apps, kemudian klik titik 3 di atas, titik 2 ya. Kemudian silahkan kamu klik aja layar belah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian saya buka message. Jadi saya buka message dan juga Chrome secara bersamaan sekaligus kayak gini. Atau kamu juga bisa mengakses layar belah dari samping cerdas ini. Misalkan Chrome, kita klik dan tahan, kemudian geser, tarik ke atas, dia langsung masuk ke opsi layar belah. Tips yang ke-13 adalah layar mengambang. Contohnya di sini seperti pesan. Seperti biasa kita masuk ke Recent Apps, kemudian klik titik 2 di atas ini. Kemudian pilih jendela mengambang. Nah, maka pesannya akan tampil seperti ini. Sayang sekali ya, untuk fitur layar mengambang ini tidak semua aplikasi bisa. Bahkan lebih sedikit daripada layar belah tadi. Kita bisa pindah-pindahin posisinya di mana dengan cara pegang aja ya, atau sentuh aja bagian atasnya ini. Atau untuk bikin ukuran yang lebih gede, tinggal klik aja atau tahan di bagian sampingnya seperti ini. Atau mau kita sembunyikan secara langsung, geser aja ke bawah. Ke bawah, ke samping. Untuk mengaksesnya lagi, klik lagi di bagian samping karena dia tuh jadi sembunyi kayak gitu. Tips yang ke-14 adalah screenshot. Ya, udah pada tahu ya, screenshot itu pakai 3 jari untuk Realme, Oppo, dan teman-temannya. Simple banget. Tapi kalau kita pengen screenshot sebagian aja, caranya masih pakai 3 jari, tapi kita tahan dulu, kemudian baru ditarik. Simple banget. Dan kalau kita ingin screenshot layar panjang gitu ya, kita tinggal screenshot aja. Kemudian pengguliran, kita geser atau gulir otomatis, tunggu. Klik selesai, maka screenshotnya jadi panjang kayak gini. Tips yang ke-15 sekaligus yang terakhir di Realme 10 ini adalah mode gelap atau dark mode. Biar kita lebih nyaman lagi kalau kita pakai HP-nya di kondisi gelap ya, terutama malam hari. Kita masuk ke bagian setting, kemudian pilih aja layar dan kecerahan, kemudian aktifkan mode gelap. Tapi saya sendiri sih lebih suka beralih otomatis ya. Di sini ada matahari terbit dan terbenam, atau kita jadwalkan secara khusus dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, itu dia 15 tips dan juga settingan wajib bagi pengguna baru Realme 10. Kalau kamu punya tips yang lain, silahkan tulis aja di kolom komentar. Itu pasti bakal bermanfaat banget ya bagi mereka yang baca-baca komen kamu. Terima kasih bagi yang udah nonton video tips dan juga settingan ini sampai selesai. Dan Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.